Bubarkan KPK atau bubarkan PDIP. Saat Mas Hasto ini ditangkap, banyak komentar netizen yang mengatakan demikian. Menurut kalian mana yang benar? Bubarkan KPK atau bubarkan PDIP atau bubarkan semuanya? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya pikir itu adalah kesalahan fatal pelaku media sosial sekarang ini. Karena ada apa-apa sedikit, mintanya semuanya dibubarkan, dihilangkan. Yang kalau menurut saya akan salah kita menyalahkan lembaga, partai. Padahal mereka ini nggak akan pernah bisa salah kalau orang-orang yang melakukannya dengan benar. Maka akan dengan sedih hati kita akan bilang ini semua terjadi karena oknumnya. KPK akhir-akhir ini dipertanyakan kenetralannya. PDIP pun saat ini juga dipertanyakan apakah hilangnya Harun Masiku ini adalah satu hal yang memang diinisiasi oleh partai tersebut atau memang beliau ini menghilang begitu saja. Politik dan hukum memang susah dipisahkan, terutama di ruang gelap belakang panggung atau backstage dari hal-hal seperti politik ini tadi. Seperti kita tahu, politik ini memiliki panggung belakang dan panggung depan. Panggung depan adalah hal-hal yang sifatnya normatif yang disampaikan oleh para politisi. Panggung belakang adalah di mana terjadinya tukar-menukar informasi, suap-menyuap, dan juga kompromi bisa dilakukan. Maka lembaga ini nggak akan pernah salah atau sesat. Tapi personnya itu tadi. Dan jika personnya yang seperti itu, mungkin itulah saat yang tepat orang-orangnya ini memang harus diganti. Ada pertanyaan dan pernyataan yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan kasus yang besar. Dan saya setuju. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Dan saat itu ditemukan bukti, maka ini semua harus diusut hingga tuntas. Tapi mungkinkah kasus yang terlihat kecil ini sebenarnya bisa saja adalah kasus besar yang baru terlihat tip of iceberg-nya saja atau puncak dari gunung esnya. Karena bisa saja kasus Harun Masiku ini melibatkan orang-orang yang lebih powerful di dalam tubuh partai berlambang banteng menengok bermoncong putih ini. KPK kemudian dipertanyakan, mengapa baru sekarang? Kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Dan saya sudah sempat bahas di konten berikutnya bahwa akan sulit untuk tidak mengaitkan bahwa selama ini orang menduga bisa saja dikaitkan dengan Menteri Kemenkumham yang memang berasal dari partai PDIP 5 tahun yang lalu. Tapi KPK juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah hasil dari kerja tugas periode sebelumnya yang terus kemudian dilakukan pengolahan dan dilakukan sebuah penetapan tersangka dan nanti akan dilakukan penangkapan dalam waktu dekat. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya menduga di sini dengan kartu-kartu saya bahwa PDIP ini sepertinya akan mengupayakan terjadinya pra-peradilan. Dan ini akan menyangkut hal-hal seperti mendapatkan barang bukti yang didapatkan dengan cara melanggar hukum atau pemaksaan. Tapi akan sulit karena saat kemarin handphone dan buku Mas Hasto, juga buku tabungan ini disita dari supir ya. Kalau nggak salah supir atau ajudannya ini, mereka hanya melapor ke Komnas HAM. Kalau ternyata ini memang sebuah kasus hukum, seharusnya ini akan sudah diproses kemarin-kemarin. Dan ini adalah sebuah misteri karena sejak penyitaan itu tadi, penangkapan ini baru berani dilakukan. Maka kita akan penasaran, ada apa di balik buku dan ponsel yang disita itu tadi. Karena dalam delik kejadiannya, ada salah satu yang disangkakan di sini adalah Mas Hasto itu disangka menelpon atau diduga menelpon Harun Masiku, kalau nggak salah atau siapa itu untuk merendam ponselnya agar tidak bisa dilacak keberadaannya. Nah itu ada beritanya di mana-mana. Saya
tidak berani memastikan apakah betul atau tidak, silakan dicari. Tapi saya kira KPK saat ini memiliki alat bukti yang lebih dari cukup sehingga berani melakukan hal ini di waktu yang sangat sakral, di malam Natal, tanggal 24/12/24. Mungkin para numerolog di sini akan bisa mengetahui ada apa di balik ini. Dan mengingat bahwa Mas Hasto adalah seorang Kristiani, dia sepertinya akan merayakan Natal yang paling kelam dalam hidupnya karena sangkaan dari Lembaga Anti Rasuah Republik Indonesia ini meminta beliau untuk membuktikan sangkaan mereka ini tadi, dan jika memang itu tidak bisa dibuktikan, maka ya mungkin nanti akan dilakukan sebuah pemulihan nama baik atau pencarian tersangka yang lainnya. Harun Masiku ini seperti sebuah kasus yang sepele, tapi ini bisa jadi nilai setitik yang akan merusak PDIP yang sebelangga ini tadi. Dan dengan hal seperti ini sulit untuk tidak membuat masyarakat curiga, jangan-jangan ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dari Mas Hasto ini naik ke atas lagi. Dan kita tahu di atas Mas Hasto ini ada siapa gitu loh. Dugaannya akan bisa menjadi liar seperti itu. Dan dalam hal ini Pak Prabowo itu pasti akan quotes-on-quotes bisa buang bodi, mengatakan bahwa sebagai presiden dia tidak ingin mencampuri penyidikan dan penyelidikan kasus ini tadi. Apapun itu, ibu ini harus ketemu sama Pak Prabowo. Karena kalau mungkin disejajarkan, bisa saja ini menuju ke sesuatu yang mungkin sama sejajarnya dengan apa yang terjadi pada PDI di tahun 1996 dulu. Maka sebelum apapun ini terjadi, awut-awut partai itu tadi, maka ada baiknya Bu Mega ini segera menelpon, jangan WA, menelpon Pak Prabowo dan harus segera ketemu. Seperti yang saya katakan di konten-konten saya yang berikutnya. Kalau mereka berdua berjumpa, seharusnya semua kegaduhan ini bisa tidak terjadi. Bukan artinya ada sebuah mencampuri hukum atau pelaksanaan hukum, tapi siapa tahu semua hal ini tadi bisa saling di cross-check informasinya, ternyata Harun Masiku nanti bisa ditangkap. Maka sejatinya kita masyarakat ini sudah lelah dengan semua dinamika politik yang membuat kita itu deg-degan dan naik turun perasaannya. Kita hanya ingin bisa berkarya, hidup, dan perebutan kekuasaan ini bisa berlangsung dengan lebih tenang lagi. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten ini. Silahkan subscribe channel saya, dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Tapi untuk kalian yang ingin berkomentar, saya tunggu komentar kalian sekarang. Tulis di bawah sini kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, dan akankah Bu Mega nanti akan datang untuk membuktikan janjinya menemani Mas Hasto, untuk datang menahan Mas Hasto atau menyerahkannya. Sama seperti saat Pak SBY menyerahkan Pak Aulia Pohan, besannya dulu, atau saat Pak Jokowi harus menyerahkan wakil tersayangnya Koh Ahok saat dia didakwa sebagai seorang penista agama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.